selamat datang di podcast SMA Negeri 150. Perkenalkan, nama saya Putri Luciana Simatupang. Sobat Semansa bisa memanggil saya Lucy. Saya selaku host pada acara podcast kita di sini. Dan di sini kita memiliki narasumber ataupun podcaster kita. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wayuni dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjadi narasumber untuk podcast hari ini. Halo semuanya, saya Marcelo Franz Mordohai Pak Pahan dari kelas 12-6 dan saya akan menjadi narasumber pada podcast kita pada hari ini. Nah, pada episode kita ini kita akan membahas kembali tentang bully. Setelah kita melihat video yang beredar tentang pembulian yang ada di dunia maya, menurut kalian pribadi sih apa sih itu bully dan apa tujuan dari tindakan pembulian? Menurut pendapat saya sih, bully itu adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang secara sengaja dan dilakukan berulang-ulang kali. Tujuannya yaitu hanya untuk balas dendam atau kesenangan diri sendiri. Kalau menurut saya ya, bully adalah tindakan yang sering terjadi di sekolah atau mungkin di setiap sekolah pasti ada, dilakukan oleh seseorang yang merasa superioritas di sekolah tersebut dan kebetulan di sekolah tersebut ada seseorang yang mempunyai kekurangan atau kelemahan dia sehingga membuat celah pada orang yang merasa superioritas tersebut untuk membuli orang tersebut, dan tujuannya hanya ingin memuaskan hasrat kesenangannya saja. Oke, apa saja sih jenis bully? Menurut saya sih jenis bully ada 3. Itu yang pertama, jenis bully verbal yang dilakukan secara lisan, contohnya seperti mengejek. Kedua, jenis bully secara fisik yaitu dengan kekerasan seperti dipukul. Dan yang ketiga, cyberbully yaitu bully yang dilakukan melalui media sosial seperti berkomentar negatif. Kalau menurut saya jenis bully sama seperti dia, ada 3, yaitu pertama jenis bully verbal. Biasanya dilakukan oleh orang yang ingin mencela atau ingin seseorang itu jatuh, sehingga kata-kata yang dibuatnya akan membuat depresi dari orang tersebut. Yang kedua adalah bully fisik. Bully fisik itu sering terjadi, terutama bukan hanya pukulan saja, mungkin mengganggu orang yang ingin dibully seperti merusak lokernya atau mencoret-coret buku, meja dari seseorang yang ingin dibully tersebut. Ketiga yaitu ada cyberbully. Cyberbully sering marak terjadi di kalangan kita, terutama karena kemajuan iptek yang terjadi. Cyberbully biasanya terjadi saat seseorang yang ingin dibully memposting foto atau barang yang dia suka di dalam media sosial, dan yang pembuli ini selalu mengejek atau mengolok-olok hal yang dia suka sehingga yang dibully selalu merasa depresi. Baik, dari jenis-jenis bully tadi, apa saja sih dampak dari bullying? Menurut saya sih dampak bully itu dapat merusak mental seseorang yang menjadi korban bully dan emosionalnya menjadi terganggu. Kalau menurut saya, dampak bully itu tergantung kepada orangnya masing-masing, di mana tergantung kepada orang yang mengambil, akankah dia akan menjadi semakin buruk ataukah dia menjadi semakin baik. Jika dia mengambil semakin buruk, mungkin dia akan depresi, kehilangan arah, atau mungkin sampai bunuh diri seperti pada berita-berita yang sering teredar. Dan kedua, ada yang mengambilnya sebagai motivasi. Itu karena dia dibully karena kekurangannya, sehingga dia menutupi kekurangannya dengan menunjukkan prestasi-prestasi yang dia punya, apa yang dia punya, sehingga dia bisa menunjukkan bahwa dirinya itu mampu dan tidak cocok untuk dibully. Dari yang beredar di dunia maya dan di lingkungan sekitar kita, contoh nyata apa saja yang kalian ketahui tentang bully? Dari media sosial sih yang baru-baru ini terjadi, yaitu ketika anak kelas 4 SD yang bunuh diri karena terjadinya bully sama dia dan dia tidak dapat dia depresi dan juga dia memendam masalahnya sendiri dan kurangnya peduli dari orang tua sehingga dia merasa menyerah dan akhirnya bunuh diri. Baik, dari saya mungkin akan mengambil dari kisah yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya alami di masa SMP. Nah, pada saat itu ada seorang teman saya yang bernama inisial E. Dia terlihat seperti
memiliki kekurangan seperti badannya pendek, kulitnya yang sedikit kusam, dan banyak bintilan-bintilan yang ada di tubuhnya. Nah, hal tersebutlah yang membuat ia sering dibully pada teman-temannya. Namun saya kagum kepada dia karena dia dapat menanggulangi hal-hal bullying tersebut dengan menunjukkan prestasi yang ia dapatkan dan apa yang ia bisa. Yang kebetulan pada saat itu ia jago di bidang matematika. Ia menunjukkan bahwa ia mampu, bahwa ia tidak pantas untuk dibully, sehingga para bully tersebut berteman baik dengan dia sampai pada sekarang. Baik. Bagaimana tanda anak yang terkena bully? Tanda-tanda anak yang terkena bully sih biasanya suka menyendiri dan tidak ada niat untuk pergi ke sekolah lagi, dan juga dia dihindari oleh teman-temannya. Kalau menurut saya, tanda-tanda anak yang sering atau yang korban bully adalah benar katanya sering menyendiri, dan mungkin anak tersebut juga merasa kurang percaya diri akan melakukan sesuatu, seperti dia ingin melakukan maju ke depan untuk menjawab guru, namun dia tidak berani gara-gara bullier atau pembuli tersebut berada di dekat dia, sehingga dia tidak berani, takut dibully lagi. Contoh yang kedua, mungkin dia tidak punya teman. Dia malas berteman dengan yang lain, takutnya dengan pertemanannya akan mempertambah orang-orang yang mungkin akan membulinya. Menurut saya sih begitu. Jadi kesimpulannya dia tidak berani untuk berteman dengan yang lain gitu. Iya, karena mungkin ia akan berpikir akan menambah pembuli berikutnya. Apa hukuman untuk pelaku bully? Hukumannya sih biasanya dikena sanksi atau dipanggil guru agar diberikan nasihat atau pengarahan agar tidak melakukan pembulian lagi. Nah, menurut saya benar kata dia, jika pembulinya sudah melewati batas akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Dan menurut saya jika diambil dari makna religius bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita tidak, apa yang kita perbuat sama dengan apa yang kita dapatkan kelaknya. Jika pembuli melakukan pembulian di masa SMP atau di masa sekolahnya, dia akan mendapatkan balasan dari hal tersebut. Hal bully tersebut pasti balik kepada dia. Mungkin dia dapat di masa tua atau di masa dia pada saat bekerja. Oke. Apakah kalian sendiri pernah menjadi korban ataupun pelaku bully? Menurut saya sih pernah, tapi saya melakukannya tanpa tidak sadar. Tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Semua orang pasti pernah. Betul kan? Kalau saya pernah menjadi korban bully pada saat SD, karena pada saat itu saya memiliki badan yang lumayan besar dan mempunyai mata minus, sehingga itu membuat saya dibully dan juga dikucilkan. Namun saya tidak lama untuk dibully karena saya mampu menunjukkan level saya. Karena saya pada saat itu bukan kebetulan sih, karena betul-betul belajar sehingga menjadi pintar dan disegani oleh banyak orang. Bagaimana cara agar bully tidak terjadi ataupun bagaimana cara mencegah bully? Itu dengan membuat program pencegahan anti bully di lingkungan sekolah, masyarakat ataupun di lingkungan lainnya, dan juga memilih teman dan menghindari teman yang akan mengaruh ke sikap yang negatif. Cara mengantisipasi bully mungkin pertama harus di dalam orang tuanya terlebih dahulu, di mana didikan orang tua pasti akan berlangsung kepada anaknya dan anaknya akan melakukan hal tersebut juga. Kalau orang tuanya melakukan atau mendidik anaknya dengan baik, anaknya tidak mungkin akan mengucilkan atau mengolok-olok orang lain tanpa memikirkannya dahulu. Dan mungkin cara mencegahnya dari kita juga harus melihat
kondisi orang lain dan mempunyai rasa toleransi yang tinggi, dimana kita juga adalah manusia yang mempunyai kepercayaan, mempunyai religi, sehingga kita harus sadar bahwa toleransi itu penting. Jika tidak ada toleransi, mungkin keadaan dunia atau keadaan sekitarnya pasti akan buyar sehingga menimbulkan perang. Pesan dan saran untuk pelaku bully dan korban bully, serta apa motivasi dari kalian untuk korban dari tindakan pembulian? Saran saya untuk pelaku bully yaitu hilangkan rasa iri, dengki kalian atau balas dendam, karena kita harus percaya karena perbuatan yang kita lakukan yang buruk akan mendapat karma dan menimpah kepada diri kita sendiri. Saran untuk korban bully yaitu janganlah memendam masalah sendiri, sebaiknya bercerita kepada teman terdekat, keluarga terdekat, guru, ataupun orang tua. Motivasi yang saya berikan untuk korban bully yaitu tetap semangat dan jangan memendam masalah sendiri, sebaiknya lapor kepada guru, orang tua, ataupun keluarga agar mendapatkan pertolongan, perlindungan, ataupun dukungan. Pesan dan saran saya bagi pelaku bully yaitu, hei kau, roda dunia pasti akan berputar, dimana kamu tidak akan selalu berada di posisi atas atau selalu berada di posisi superior. Kamu akan merasakan apa yang dirasakan oleh korban bully tersebut. Dan pesan saya bagi orang yang terbully atau korban bully yaitu tetap semangat saja, lakuin apa yang kamu suka dan jika teman kamu yang sekelas itu membuli, cari teman yang lain, karena di sekolah banyak temannya yang bisa kamu ajak sharing dan bisa memajukan kamu sehingga kamu dapat berkembang. Motivasi bagi orang atau korban bully yaitu santai aja, tenang, pasti jalanin aja, pasti ada jalannya yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik, dari tema ini berarti kita menarik kesimpulan nih. Bully adalah suatu tindakan yang mengganggu orang lain yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu kelompok yang lemah dengan tujuan untuk menghilangkan perasaan iri ataupun menambah perasaan kepuasan kepada seseorang. Pesan kami kepada teman-teman semuanya untuk pelaku dan korban bully, teman-teman ingat ya, teman-teman yang suka membuli, jangan sering melakukan bully dan stop bully. Karena menjadi korban bully itu tidak enak. Hal itu akan mengganggu seseorang dan juga meninggalkan trauma kepada korban bully. Dan juga kepada korban bully, tetap semangat, jangan selalu merasa sendirian. Berceritalah kepada teman-teman atau lingkungan sekitar, baik kepada orang tua, guru, ataupun keluarga. Kami, tim podcast SMA Negeri 150, pamit undur diri. Dan kami juga meminta maaf kepada semuanya jika ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Dan jangan lupa follow IG kami di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.